Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku sekalian. Jadi hari ini kita masuk tetap di tema 3, namun dengan materi muatan IPA. Kita sudah masuk di alat pencernaan manusia ya. Kalau minggu lalu itu kita sudah pelajari tentang alat pencernaan pada binatang ruminansia. Oke, seperti sapi, kerbau, kuda dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita masuk di sistem alat pencernaan. Jadi pada gambar ini kalian melihat sistem organ dalam pada manusia. Namun pun ini terdiri dari semua sistem yang ada pada manusia, mulai dari sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, dan sistem ekskresi pengeluaran, dan sistem perkembangbiakan, seperti itu. Jadi tapi hari ini kita akan konsen di sistem alat pencernaan saja dulu. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari berbagai macam organ. Oke, saya mau jelaskan satu-satu dulu organ-organ apa saja yang ada dalam sistem pencernaan. Jadi seperti yang kita lihat pada gambar di sini. Tidak usah dilihat tulisannya karena tulisannya adalah bentuk bahasa Inggris. Nanti saya jelaskan satu-satu. Jadi mulai dari atas di sini ada namanya mulut ya. Jadi mulut kalian itu termasuk salah satu organ pencernaan pada diri kalian. Oke, di dalam mulut itu ada namanya gigi. Jadi gigi itu termasuk juga alat pencernaan yang ada di dalam mulut. Nah, makanya oleh karena itu pada mulut terjadi dua cara pencernaan. Jadi satu namanya pencernaan secara mekanik, kemudian pencernaan secara kimiawi, seperti itu. Nah, penjelasannya kalau pencernaan secara mekanik itu adalah pencernaan yang dilakukan oleh gigi. Jadi mekanik itu adalah dilaksanakan oleh gigi atau dilakukan oleh gigi pada saat kalian menggigit makanan. Misalnya kalian makan apel, makan nasi, makan bakso dan sebagainya. Pada saat masuk ke dalam mulut kalian gigit dengan menggunakan gigi, itu namanya pencernaan secara mekanik. Nah, itu makanan yang mungkin utuh kalian masukkan ke dalam mulut, kalian gigit, itu akan terpotong sedikit lebih hancur dan sedikit lebih kecil dari makanan yang utuh yang kalian masukkan ke dalam mulut. Nah, selain dari sistem pencernaan mekanik yang terjadi pada mulut, terjadi juga pencernaan secara kimiawi. Yang mana kimiawi artinya, kalau kimiawi itu pencernaan dengan menggunakan bantuan enzim. Nah, apa itu enzim? Enzim itu seperti cairan yang dihasilkan oleh kelenjar ya. Jadi saya sering jelaskan bahwa kalau kita berbicara masalah enzim, pasti yang menghasilkan itu adalah kelenjar. Itu saja. Nah, enzim apa yang ada di mulut? Ada namanya enzim apa? Amilase ya, amilase. Jadi enzim amilase adalah enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Jadi yang mana yang dimaksud dengan enzim amilase ini? Enzim amilase ini ada pada air liur kalian atau air ludah kalian. Ya, dihasilkan oleh apa? Dihasilkan oleh kelenjar ludah, seperti itu. Oke, apa fungsinya? Fungsinya itu adalah membantu membunuh kuman yang mungkin ikut bersama dengan makanan yang kalian makan yang kurang bersih. Yang pertama. Kemudian kedua, melembabkan atau membasahi makanan agar bisa dicerna oleh gigi itu lebih mudah lagi, jadi lebih basah ceritanya, seperti itulah. Kemudian selanjutnya kita lanjut di bagian kedua. Di sini adalah kerongkongan. Jadi ini adalah kerongkongan kalian. Jadi kalau misalnya di pernapasan itu kita kenal dengan tenggorokan, tapi kalau di pencernaan itu jalur makanan masuk itu adalah kerongkongan. Nah, di sini kerongkongan perlu kalian tahu, di kerongkongan itu ada namanya gerak peristaltik ya. Gerak peristaltik artinya gerak peristaltik itu adalah gerakan mendorong makanan yang kalian telan dari mulut ke dalam lambung kalian.
Jadi ada namanya gerakan peristaltik, gerakan mendorong makanan. Jadi misalnya kalau kalian menelan, coba kalian semua menelan, kemudian pegang tenggorokan kalian, leher kalian, bagian kerongkongan itu pasti ada gerakan dari atas ke bawah. Itu yang dimaksud dengan gerak peristaltik seperti itu. Nah, dari tenggorokan, dari kerongkongan, makanan itu dilanjutkan ke lambung. Jadi ini adalah lambung kalian. Coba dilihat di gambar. Jadi lambung kalian itu ada bentuknya seperti ini. Di sini dari kerongkongan itu masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi full, ya. Nah, kalau kita berbicara masalah pencernaan secara kimiawi yang saya jelaskan tadi, bahwa di lambung ini semuanya pencernaan itu dilakukan dengan bantuan enzim, ya. Jadi di lambung itu ada namanya enzim pepsin, ada namanya enzim renin, ada namanya enzim lipase, dan ada namanya asam klorida. Jadi ada 4 di situ, masing-masing ada fungsinya, ya. Masing-masing ada fungsinya. Nah, dari lambung, makanan yang sudah halus itu sudah semakin halus oleh enzim-enzim yang ada di lambung itu masuk ke usus halus melalui usus 12 jari. Jadi antara lambung ke usus halus itu ada namanya usus 12 jari, tapi tidak ditunjukkan di sini. Kenapa dikatakan 12 jari? Karena panjangnya itu kalau misalnya 2 tangan itu berarti 10 jari ditambah 2 jari lagi. Panjangnya seperti itu. Jadi lebar 2 tangan kamu gabungkan, kemudian ditambah 2 jari lagi, itu begitu panjangnya usus itu yang menghubungkan antara lambung dengan usus halus. Makanya dikatakan usus 12 jari. Nah, yang kelihatan di sini adalah usus halus. Jadi sambungannya ini dari lambung ini. Di sini kan ada lambung, ya. Ini lambung. Kemudian di sini ada usus halus. Antara di sini ada lambung ini ke usus halus ini ada namanya usus 12 jari. Di sini tidak diperlihatkan di sini nih. Nanti saya perlihatkan nanti, ya. Jadi di sini ada penyambung namanya usus 12 jari. Nah, saya lanjut. Jadi di usus halus ini itu terjadi penyerapan sari-sari makanan, ya, penyerapan sari-sari makanan untuk dialirkan ke seluruh tubuh kalian. Jadi di situ karbohidrat yang masuk itu dipecah menjadi tenaga. Sari-sari makanan itu yang akan disebarkan ke seluruh tubuh kalian. Jadi sinilah penyerapan yang paling penting di usus halus kalian, seperti itu. Nah, apa yang membantu dalam penyerapan ataukah pencernaan dalam usus halus ini? Dibantu oleh enzim juga. Enzimnya itu dari mana? Karena di usus halus ini tidak bisa menghasilkan enzim sendiri, makanya dikatakan di usus halus itu ada namanya pankreas, ya, ada namanya pankreas. Tapi pankreas itu tidak berada di usus halus, ya. Siapa tahu kalian mengatakan bahwa pankreas itu ada di usus halus, tidak. Jadi ini adalah pankreas, ya. Ini adalah pankreas, ini yang warna hijau muda ini, hijau atau biru ini, ya, biru muda ini. Ini adalah pankreas. Itu fungsinya menghasilkan enzim yang membantu penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Itu yang pertama. Kemudian fungsinya pankreas yang kedua itu menghasilkan insulin. Insulin itu apa ya? Dia mengarah kepada penyerapan gula, ya, pembatasan penyerapan gula pada usus halus kalian. Jadi makanya orang yang penyakit gula itu biasanya bermasalah di pankreasnya, seperti itu. Nah, yang kedua ada namanya hati atau liver. Jadi hati ini sebenarnya banyak fungsinya, ya, banyak fungsinya. Tapi di pencernaan itu hati memiliki fungsi untuk menghasilkan empedu. Di sini mana empedu? Di sini saya kasih lihat. Coba lihat. Di sini semoga kelihatan, ya. Di sini coba lihat. Di sini. Di situ ada empedu. Itu yang warna biru muda itu.
hijau muda atau biru muda ini ya. Di situ ada empedu. Empedu ini dihasilkan oleh hati. Hati ini hati. Ini hati. Kemudian empedunya mana? Empedu di sini, sorry. Ini yang kecil itu adalah empedu. Empedu itu apa? Ada cairan di dalam itu yang dihasilkan oleh hati. Itu fungsinya untuk membunuh kuman-kuman penyakit lagi. Jadi racun-racun, bukan membunuh kuman penyakit, tapi membunuh racun atau mengabsorpsi ataukah menawarkan racun yang mungkin ikut masuk ke dalam pencernaan kalian. Jadi inilah fungsinya empedu. Itu dihasilkan oleh apa? Dihasilkan oleh hati, seperti itu. Makanya terkadang ada yang mengatakan bahwa hati dan pankreas itu masuk ke dalam alat pencernaan, tapi yang itu tidak ada salahnya juga, ada benarnya juga. Tapi yang pada umumnya kalau kita berbicara masalah alat pencernaan, biasanya hati dan pankreas itu tidak masuk. Tapi kalau materi-materi sekarang itu hati dan pankreas itu sudah masuk. Karena kenapa? Ada juga pekerjaannya atau ada juga tugasnya yang membantu dalam sistem pencernaan pada tubuh kalian, seperti jelaskan tadi. Nah, ini usus halus ya. Nah, setelah dari usus halus, sari-sari makanan itu yang artinya yang belum sempat diserap oleh usus halus itu untuk ke seluruh tubuh masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini terjadi juga penyerapan, tapi sedikit ya. Kaki yang paling banyak itu di usus halus. Nah, di sini adalah usus besar. Ini terjadi juga penyerapan di usus besar ini. Nah, terjadi penyerapan di usus besar ini. Selain terjadi penyerapan di usus besar ini juga terjadi pembusukan oleh mikroorganisme yang ada di dalam usus kalian. Jadi itu misalnya sisa-sisa makanan itu diabsorpsi ataukah ada mikroorganisme ataukah makhluk hidup ataukah istilahnya bakteri baik yang ada dalam usus besar kalian. Makanya itu ada dikatakan bakteri baik, minum Yakult mengandung bakteri baik. Itu yang di usus besar ini, di usus besar ini, disitulah bakteri baik itu yang mengubah sisa-sisa makanan itu menjadi tinja atau feses. Itulah yang keluar ke mana? Ke rektum. Rektum itu di mana? Tadi sini tidak ada rektum ya. Yang ada di sini adalah usus buntu. Coba lihat. Di sini ada usus buntu, saya kasih lihat. Di sini ada usus buntu, tapi sebenarnya usus buntu ini sampai sekarang belum ada yang terlalu melihat fungsinya apa. Tapi yang nggak usah kita lihat di usus besar saja. Di sini ada rektum sebenarnya, tapi rektum itu yang menghubungkan usus besar ke anus, ya. Jadi di sini juga tidak diperlihatkan anus. Jadi nanti saya kasih lihat. Jadi rektum antara usus besar dengan anusnya itu yang ini. Mungkin kalian tidak lihat. Nah, sekarang pertanyaannya, di usus besar itu terjadi apa? Di usus besar itu terjadi proses penyerapan sisa-sisa penyerapan yang belum terserap di usus halus, sari-sari makanan belum terserap di usus halus, dan terjadi proses pencernaan secara biologi. Kenapa dikatakan biologi? Itu karena ada mikroorganisme baik, bakteri baik yang membusukkan sisa-sisa makanan itu agar bisa dikeluarkan dalam bentuk feses seperti itu atau tinja. Begitu ya, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk fungsi-fungsinya itu nanti kalian bisa lihat di buku, karena ada fungsinya itu di buku secara detailnya. Ini adalah penjelasan singkat saja, saya perlihatkan secara 3 dimensi. Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.